Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rizka Putri Mulyana dari kelas Teknik Informatika 7A Politeknik TDC Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis peta Wilmar Cahaya Indonesia Tbk menggunakan model tata kelola TI ISO IEC 17799. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada presentasi ini, yang pertama ada poin pendahuluan, di mana untuk poin pendahuluan ini terdapat beberapa poin lagi yang akan dibahas, yaitu yang pertama profil perusahaan, yang kedua struktur organisasi, dan yang ketiga media sosial. Lalu pada poin identifikasi yang akan dibahas yaitu mengenai kondisi TI saat ini dan kondisi TI yang diharapkan. Selanjutnya, pada poin analisis akan dibahas mengenai kunci permasalahan TI dan strategi layanan TI. Dan yang terakhir yaitu terdapat kesimpulan. Baik, untuk pendahuluan. Yang pertama, profil perusahaan. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang pengolahan minyak nabati dan minyak nabati spesialitas yang digunakan untuk industri makanan dan minuman. Produk-produk yang dihasilkan yaitu minyak kelapa sawit beserta produk-produk turunannya, minyak tengkawang, dan minyak nabati spesialitas. Selain itu, perusahaan juga bergerak dalam bidang usaha bidang perdagangan lokal, ekspor, dan impor. Perusahaan berkantor pusat di Jalan Industri Selatan 3, Jababeka Tahap 2, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17532. Nah, untuk visi misinya, yaitu yang visi untuk menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri minyak nabati dan minyak nabati spesialitas. Kemudian untuk misinya yaitu untuk menghasilkan produk bermutu tinggi dan memberikan layanan terbaik terhadap semua pelanggan, meningkatkan kompetensi dan keterlibatan karyawan dalam mencapai visi tersebut, lalu mencapai pertumbuhan usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan serta memberikan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan karyawan, meningkatkan kepercayaan dan membina hubungan yang baik dengan agen, pemasok, masyarakat, dan pemerintah. Selanjutnya untuk struktur organisasi. Untuk struktur organisasi ini, jabatan yang paling tinggi yaitu dipegang oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, kemudian turunannya yaitu terdapat Dewan Komisaris. Kemudian di sini pun terdapat Presiden Direktur yang dimana dibagi jadi Direktur Operasional dan Direktur Penjualan dan Pemasaran. Selanjutnya terdapat Sekretaris Perusahaan, lalu Audit Internal. Dan di sini pun terdapat keberlanjutan, manajer keuangan, lalu manajer pemasaran lokal dan luar negeri. Dan untuk di sini dibagi dua, manajer perusahaan pemasaran lokal dan luar negerinya, yaitu ada di manajer pabrik Cikarang dan manajer pabrik di Pontianak. Nah, untuk media sosialnya, di sini terdapat website resmi dari PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, yang dimana terdiri dari 4 menu utama, yaitu menu tentang kami, produk, hubungan investor, dan kontak kami. Dan di sini pun tertera link dari website resminya. Nah, selanjutnya untuk poin identifikasi. Yang pertama dibahas yaitu kondisi TI saat ini. Salah satu faktor penting untuk merealisasikan visi dan misi perusahaan adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik demi terciptanya budaya praktik tata kelola yang baik di setiap aktivitasnya, PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk menggunakan prinsip tata kelola seperti keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Kemudian, pada poin kondisi TI saat ini, terdapat unit audit internal pada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Audit internal di PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk merupakan unit kerja operasional independen dan secara struktural berada di bawah Presiden Direktur. Nah, untuk sistem pengendalian internalnya, di mana sistem pengendalian internal ini merupakan sistem perencanaan yang meliputi struktur organisasi, metode, dan alat-alat yang digunakan di dalam aktivitas operasional perusahaan. Nah, sistem pengendalian internal di PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk sejalan dengan konsep internal kontrol
Integrated Framework yang dikembangkan oleh the Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau COSO. Nah, SPI ini merujuk pada Peraturan OJK nomor 21, POJK nomor 04 2015 tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka serta Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2007 nomor 40 tentang perusahaan terbatas. Kemudian, tujuan COSO ialah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. Nah, untuk selanjutnya, pada sistem manajemen mutunya. Produk minyak nabati yang diolah di pabrik perusahaan di Pontianak, PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk telah memperoleh sertifikat ISO yang dengan nomor 9001/2015 tentang manajemen sistem dengan nomor registrasi 1610011159 yang diterbitkan oleh PT TUV North Indonesia yang berlaku sampai dengan tanggal 5 September 2023. Nah, selanjutnya sistem manajemen lingkungannya. Pada tahun 2021, perusahaan telah memperoleh sertifikat ISO yang dengan nomor 14001/2015 tentang manajemen sistem yang diterbitkan oleh PT TUV North Indonesia yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2022. Sementara untuk pabrik perusahaan di Cikarang mendapatkan sertifikat yang sama mengenai manajemen sistem yang diterbitkan oleh PT TUV North Indonesia yang berlaku sampai dengan tanggal 24 April 2023. Nah, selanjutnya, sistem manajemen keamanan pangannya. Nah, pada tahun 2021, PT Wilmar Cahaya Indonesia telah berhasil memperoleh sertifikat Food Safety System dengan nomor 22000/2021. Nomornya ID 12-02121 yang diterbitkan oleh SGS United Kingdom Ltd System and Service Certification yang berkedudukan di Inggris dan berlaku sampai dengan tanggal 25 Juli 2021. Nah, selanjutnya membahas mengenai TI yang diharapkan. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk menggunakan framework COSO untuk sistem pengendalian internalnya. Nah, framework COSO ini lebih mengarahkan perusahaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. Sedangkan untuk sistem manajemen keamanan informasi perusahaan belum menerapkannya. Nah, prinsip dan rekomendasi tata kelola PT Wilmar Indonesia Tbk merekomendasikan untuk meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi, yang dimana perusahaan perlu memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. Dalam hal ini, maka pengendalian terhadap keamanan informasi sangat diperlukan. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk perlu melakukan pengembangan terhadap sistem manajemen keamanan informasi. Salah satu model standar untuk menerapkan sistem manajemen keamanan informasi yaitu ISO IEC 17799. Mengenal ISO IEC 17799. ISO IEC pertama kali diterbitkan pada Desember tahun 2000 yang dikembangkan oleh the International Organization of Standardization (ISO) dan the International Electronical Commission atau IEC. Nah, ISO IEC 17799 ini memberikan secara komprehensif alat pengendalian informasi security management yang berisikan praktek terbaik dalam keamanan informasi. Kemudian, komponen-komponen dari ISO 17799 terdapat 10 control clause yang terdiri dari kebijakan pengamanan, pengendalian akses sistem, pengelolaan komunikasi dan kegiatan, pengembangan dan pemeliharaan sistem, pengamanan fisik dan lingkungan, penyesuaian, keamanan personel atau sumber daya manusia, organisasi keamanan, klasifikasi dan pengendalian aset, serta pengelolaan kelangsungan usaha.
Nah, selanjutnya pada poin analisis. Yang pertama yang akan dibahas yaitu kunci permasalahan TI. Analisis yang digunakan untuk menentukan kunci permasalahan TI pada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, yakni menggunakan analisis SWOT. Berikut adalah analisis SWOT pada perusahaan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Nah, analisis SWOT ini terdiri dari strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman. Yang pertama yaitu kekuatan, strengths. Satu, perusahaan telah memanfaatkan situs web sebagai media keterbukaan informasi. Yang kedua, sistem pengendalian internal pada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk menggunakan framework COSO. Yang ketiga, perusahaan melaksanakan pelatihan, kursus, seminar, kemudian itu pun dilakukan secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme karyawan dalam bidang produksi, penelitian dan pengembangan, teknologi, penjualan, pemasaran, untuk mengoptimalkan kompetensi dan meningkatkan kualitas karyawan. Nah, yang keempat, perusahaan memanfaatkan email sebagai media untuk penyampaian laporan dugaan pelanggaran. Nah, laporan pelanggaran dapat disampaikan melalui email berikut. Nah, selanjutnya yang akan dibahas yaitu tentang kelemahannya. Yang pertama, informasi yang ditampilkan pada website resmi PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk belum terupdate, sehingga media keterbukaan informasi belum dimanfaatkan sepenuhnya. Yang kedua, infrastruktur SI dan TI yang belum maksimal. Nah, selanjutnya pada poin C, peluang. Nah, satu, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat memungkinkan untuk mengembangkan sistem manajemen keamanan informasi. Yang kedua, pengembangan sistem informasi untuk efektivitas layanan konsumen. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. Lalu, yang keempat yaitu produksi minyak nabati dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk berkembang karena memiliki fungsi yang baik, terutama sebagai bahan baku untuk industri lain. Nah, selanjutnya yaitu pada poin ancaman. Di poin ancaman ini terdapat 3. Yang pertama, persaingan yang semakin ketat di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, penyediaan data atau informasi yang tidak berkualitas akan menurunkan kinerja proses bisnis perusahaan. Dan yang ketiga, persaingan dengan perusahaan lain di bidang pengolahan minyak nabati. Nah, selanjutnya, strategi layanan TI-nya. PT Wilmar Cahaya Indonesia dapat menerapkan beberapa strategi untuk menentukan layanan TI. Hal ini dapat dilihat dari tabel critical factor sukses sebagai berikut. Dan di sini terdapat kunci permasalahannya. Yang pertama, perusahaan belum memiliki tata kelola untuk sistem manajemen keamanan informasi. Nah, aksinya yaitu melakukan pengembangan pada sistem manajemen keamanan informasi untuk penerapan model tata kelola TI ISO IEC 17799. Lalu, kunci permasalahan selanjutnya yaitu informasi yang ditampilkan pada website resmi PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk belum terupdate. Aksinya mengoptimalkan penggunaan sistem informasi agar selalu menyediakan informasi terupdate. Lalu, kunci permasalahan yang ketiga yaitu infrastruktur SI dan TI yang belum maksimal. Aksinya membuat sistem yang dapat terintegrasi. Dan yang terakhir, kunci permasalahannya yaitu persaingan dengan perusahaan lain di bidang pengolahan minyak nabati. Nah, aksinya yaitu melakukan inovasi produk yang lebih menarik bagi segmen pasar sasaran yang dilayani. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Pengendalian sistem keamanan informasi sangat diperlukan bagi perusahaan. Terlebih, tata kelola PT Wilmar Cahaya Indonesia pada tahun 2021 merekomendasikan untuk meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menjadi bagian yang penting bagi perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Menerapkan sistem manajemen keamanan informasi dengan model standar
ISO IEC 17799 dapat membantu perusahaan dalam upaya pengamanan terhadap sistem elektronik yang memiliki data dan informasi. Kemudian, model standar ISO IEC 17799 dapat mengatur bagaimana informasi menjadi aman agar kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset informasi tetap terjaga. Nah, di sini terdapat referensi sebagai berikut. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.